Enak banget kayaknya hari bisa mentai. Makan buka puasa. Duh, jadi lapar. Sabar, puasa loh. Iya sih, tapi kok rasanya makin akhir puasanya makin kerasa ya laparnya. Itu karena sering-sering scroll yang makanan-makanan. Iya nih Ustazah. Terus emangnya nggak boleh ya? Kan nyari ide takjil. Apakah Ramadan kita tahun ini cuma pindah jam makan atau level untuk meningkatkan ketakwaan? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat iman dan kesehatan, dan tak lupa juga bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Biasanya kultum itu monolog, tapi sore ini kami hadir berlima seperti talkshow dadakan. Tema kita berat tapi ringan. Apakah Ramadan tahun ini cuma pindah jam makan atau beneran pindah level ketakwaan? Jujur ya Zah, level ketakuan anak sekarang nih berbanding lurus sama level lapar anak. Makin anak lapar, makin anak emosi. Tadi pagi aja ada orang nyalip di jalan, pengen anak marahin 1 jam. Normal nggak sih Zah? Nah, ini fenomena sungguh baca saat puasa. Gimana ya Ustazah pandangan Islam soal puasa cuma dapat laparnya doang tapi amarahnya tidak nahan? Nah, tenang-tenang. Rasulullah SAW sudah memperingatkan kita 14 abad yang lalu. Beliau bersabda, banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kenapa? Karena dia cuma puasa perut, tapi mulutnya nggak puasa, matanya nggak puasa, dan hatinya juga nggak puasa dari penyakit dengki. Nah, jadi kalau Ustazah terus mengeluh, maka pahalanya bisa bocor halus loh, sampai habis. Waduh, bocor halus ya Zah? Iya. Ya rugi dong Ana. Ana udah nahan lapar, tapi nggak dapat pahala. Terus gimana dong cara biar bocornya berhenti? Nah, ada solusi nih supaya puasa kita tidak hanya menahan haus dan lapar. Ternyata kita juga butuh namanya 3 manajemen Ramadan. Pertama, manajemen energi. Jangan habiskan energi kita untuk hal yang tidak berguna, seperti tadi scroll-scroll makanan atau minuman saat kita sedang berpuasa. Lebih baik kita gunakan energi kita itu untuk hal-hal yang positif, seperti mengaji. Yang kedua, manajemen lisan. Setiap mau marah, mau mengeluh, ingatkan dalam hati kita, ini soim, saya sedang berpuasa. Jadikan itu sebagai mantra sakti kita. Nah, yang ketiga, manajemen circle. Carilah teman yang ketika kita ajak gibah, dia malah ngajakin kita tadarusan. Karena lingkungan pertemanan juga menentukan kualitas ibadah puasa kita. Wah, mantap itu manajemen Ramadan. Tapi jujur nih Ustazah, tantangan terberat sekarang itu fenomena puasa tapi nggak sholat. Terus tambah lagi puasa tapi gibah jalan terus. Jadi gimana nih Ustazah? Nah, gini, ibarat kita mengisi air nih ke ember, tapi bawahnya itu bocor. Nah, begitu juga dengan sholat. Sholat adalah tiang agama. Kalau tiangnya saja sudah roboh, ya bangunannya pasti roboh. Secara hukum fikih, puasanya sah, tapi esensinya kosong di hadapan Allah. Bener juga ya Zah. Ana tadi cuman sibuk mencari takjil yang enak. Tapi Ana lupa mikirin sholat zuhur Ana tadi udah khusyuk atau cuman sekedar setor kewajiban aja. Teman-teman, jadi Ramadan ini seperti tamu agung yang membawa koper penuh hadiah. Tapi tamu ini hanya singgah 30 hari saja. Bayangkan, hari ini sudah hari yang kesekian. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar menyambut tamu ini dengan baik, atau malah kita biarkan sendirian duduk di ruang tamu, tapi kita malah asik sendiri dengan dunia kita. Ingatlah bahwa setiap butir nasi yang kita lewatkan saat siang hari adalah pengingat bahwa kita ini lemah tanpa pemberian Allah. Jadi jangan biarkan lapar ini sia-sia.
Jadikan lapar ini sebagai cara kita untuk merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang kurang beruntung dan mengingat bahwa kita ini adalah makhluk yang butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, fix. Habis ini, Ana nggak mau ngeluh lapar lagi. Ana mau fokus biar ember pahala Ana nggak kosong lagi. Masya Allah, kena banget ya. Jadi Ramadan bukan soal ganti jam makan, tapi soal ganti mindset dan ganti kebiasaan buruk menjadi lebih baik. Demikianlah foto kolaborasi kami. Semoga kita semua keluar dari Ramadan ini bukan cuma lebih kurus, tapi jadi lebih bertakwa. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum.